Banyak dari kalian pastinya udah tahu tentang Lenovo ThinkPad. Yes, lini laptop Lenovo yang udah populer banget di kelas work dan bisnis laptops, entah karena desainnya yang unik sendiri atau karena feel-nya yang bikin seolah-olah lagi megang alat peluncur nuklir yang kayak di film-film cuy. Seri Lenovo ThinkPad juga paling-paling harganya di 6-10 jutaan. Ya paling mentok paling ada yang sampai 15 jutaan sih. Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba seri Lenovo ThinkPad bikin laptop yang super premium dengan price point 30 jutaan? Ini adalah Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1. Laptop kelas bisnis dari lini ThinkPad yang super premium dengan segala kemewahannya. Oh iya, laptop ini eco-friendly juga cuy. Penasaran sama laptop yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi megang laptop mewah dari Lenovo ya, yaitu Lenovo ThinkPad Z13. Sebuah laptop mewah dari Lenovo yang mana dia itu bukan laptop gaming ya, melainkan dia itu adalah laptop kelas bisnis yang ngasih kesan kalau misalnya kita pakai laptop ini, itu udah kayak bos-bos perusahaan gede atau kayak bos mafia gitu cuy. Pakainya laptop ini gitu kan, terus duduk di kursi yang bagus banget, office-nya mewah banget sambil ngisep cerutu gitu. Laptop ini tuh menarik banget buat gue bahas karena banyak banget fiturnya yang bikin gue mikir kayak ada ya fitur kayak gini di laptop. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan laptopnya, gue mau bahas soal paket pembeliannya dulu. Untuk packagingnya di sini memang agak keras ya, tapi wajar karena packagingnya tuh udah terbuat dari serat bambu dan tebu gitu cuy. 100% eco-friendly katanya. Untuk pembeliannya kalian bakal dapat si unit laptopnya beserta chargernya yang udah Type-C dan compact banget cuy, karena dia itu secara daya juga cuma 65 watt aja. Oke, jadi secara fisik, bisa langsung dilihat kalau laptop yang satu ini tuh kelihatan mewah banget. Hampir semua bagian bodinya terbuat dari aluminium yang didaur ulang, dan yang nggak terbuat dari aluminium, pakai bahan kulit cuy. Tepatnya bagian belakang layarnya terbuat dari kulit vegan gitu, yang mana masih sesuai dengan judul eco-friendly-nya cuy. Sekaligus ngasih kesan premium banget sih ke laptopnya. Kalau kalian mikir ThinkPad yang biasa itu build quality-nya udah mantap, ThinkPad Z13 ini lebih mantap lagi cuy. Bener-bener kerasa solid dan rigid banget di semua bagian, dan engsel layarnya juga kerasa smooth banget. Ini laptop kayaknya kalau misalnya jatuh kayak yang di film Mission Impossible gitu ya, ini kayaknya nggak bakal rusak deh. Untuk ukuran bodinya juga tipis dan compact banget, dan bobotnya juga nggak berat sama sekali, cuma di 1,2 kg aja. Jadi pastinya nyaman banget buat dibawa kemana-mana tanpa tas sekalipun. Cocok banget nih buat kalian yang harus selalu mobile kerjanya. Keyboardnya pakai layout 75% yang mana pack banget untuk tombol functionnya. Bahkan sampai ada beberapa shortcut keys di F-Row yang bener-bener didedikasiin buat keperluan bisnis kayak angkat dan tutup telepon. Keyboardnya juga udah backlit dan secara feel juga tactile ya, dan menurut gue tuh udah enak banget sih. Touchpad-nya juga gede, cukup responsif, tapi di sini untuk tombol klik fisiknya dibikin ala-ala built-in gitu yang cukup keras ya. Jadi mungkin akan butuh pembiasaan dulu sih. Oh iya, nggak lupa juga ada track point yang udah jadi ciri khasnya seri ThinkPad, yang mana kalau di double tap bakal ngeluarin menu buat ngatur hal-hal kayak audio sampai baterai. Si ThinkPad Z13 ini juga ada fingerprint sensor di keyboardnya ya. Dia tuh bisa dipakai buat login ke laptopnya via Windows Hello yang pastinya udah integrated. Pokoknya secara desain, form factor, dan build quality, laptop yang satu ini bener-bener mantep banget. Rasanya tuh kalau pakai laptop ini tuh bener-bener bikin kita feel-nya tuh kayak jadi pejabat gitu, jadi bos mafia. Wah, pokoknya powerful banget dah rasanya. Nah, layarnya nih. Sebelum masuk ke spek displaynya, gue mau appreciate dulu betapa tipisnya bezel yang ada di layar ThinkPad Z13 ini. Screen to body ratio-nya tuh ada di atas 91% cuy. Jadi untuk displaynya ada di 13,3 inci dengan resolusi 2.8K. Panelnya udah OLED dengan color gamut di 100% DCI-P3 yang artinya udah mantap banget soal akurasi warna. Dan juga punya max brightness di 400 nits cuy. Pastinya aman banget buat dipakai di kondisi terang outdoor sekalipun. Masih soal layar, dia juga udah ada fitur eye safe yang kasih proteksi tambahan ke mata kita kalau lihat display dia dengan jangka waktu yang lama. Plus dia juga ada fitur yang bisa ngeblur layarnya full kalau kita nggak lagi lihat layarnya secara langsung. Ngasih privasi berlebih gitu buat kalian yang mungkin lagi ngerjain sesuatu yang berbau sensitif. Untuk kelengkapan port, memang di sini karena si ThinkPad ini mau tipis setipis-tipisnya, dia cuma kasih 2 port USB-C aja buat connect device-device kita ataupun memori tambahan. Tapi kedua port ini sama-sama udah USB 4 yang udah bisa power delivery sekaligus display port juga. Oh iya, tetap ada audio jack-nya kok, tenang aja. Oh iya, lupa juga nih, power button laptopnya tuh ada di bagian samping laptopnya.
Untuk audio, Lenovo klaim kalau si ThinkPad Z13 ini semua audio devices-nya udah di-engineer bareng sama Dolby Atmos. Yang artinya untuk speaker, audio jack, sama mic-nya itu udah di-optimize bareng sama Dolby Atmos juga. Untuk speakernya gue bisa bilang ini udah bagus banget secara bawaan, detail suara dapet, volume kenceng banget untuk body yang sebegitu tipis, dan kalau mau lebih nyesuaiin sama preferensi masing-masing, dia juga udah ada built-in EQ yang bisa buat ngatur segala macam pertuningan suara. Dan pastinya bisa juga buat ngatur device yang kita colok ke audio jack dan mic-nya juga cuy. Oke, jadi ini dia untuk tes webcam dari Lenovo ThinkPad Z13 yang mana dia itu resolusinya udah 1080p dengan ada IR sensornya juga ya, infrared sensor. Jadi buat face recognition itu pakai si infrared itu. Dan di sini gue bisa bilang kalau untuk kualitas webcamnya tuh bagus ya, cukup bagus. Tapi ini dengan catatan pakai lighting tambahan ya, lighting profesional. Jadi gue belum tahu untuk kayak kalau misalnya pakai lighting kamar biasa doang aja bakal kayak gimana, tapi kurang lebih kayak begini kalau misal dibantu sama lighting profesional ya. Jadi secara kualitas gambar udah cukup bagus walaupun masih agak buram-buram dikit, dan secara smoothness juga smooth banget kelihatannya ya. Jadi ya bisa dibilang kalau ini adalah salah satu contoh webcam laptop yang bagus gitu ya, webcam laptop Windows yang bagus gitu. Oh ya, untuk mic-nya seperti yang tadi udah gua bilang ya, dia itu udah ditune juga sama Dolby Atmos dan bisa diatur juga lewat EQ digitalnya yang mana ada di menu si ThinkPad-nya ya. Tapi kurang lebih untuk defaultnya kayak begini, gue sendiri belum denger, jadi gue akan biarkan kalian untuk ngejudge apakah kualitas mic-nya itu secara defaultnya itu bagus apa enggak. Oh ya, satu lagi untuk webcamnya juga di sini ada fitur e-shutter, dimana kalau misalnya gue pencet hotkey-nya itu bisa langsung nge-disable si webcamnya, basically nutup secara digital gitu, dan kalau misalnya gue pencet lagi dia bakal back online lagi. Oke, jadi ini kurang lebih untuk kalau misalnya pakai kondisi dengan lighting biasa ya. Ini gue pakai lampu kamar doang dan kurang lebih kayak begini. Secara kualitas gambar pastinya akan lebih turun dikit ya, lebih agak buram dikit dan lebih noisy dikit ya, tapi secara smoothness masih oke lah. Jadi termasuk oke banget untuk sebuah webcam dari laptop ya, laptop Windows, dan yang pastinya udah bagus banget kalau misal dipakai buat kayak online meeting, buat teleponan dan lain sebagainya sih. Oke, jadi dengan ngebahas fitur-fitur luarnya laptop ini aja tuh rasanya udah bikin kita kayak terkagum-kagum gitu ya. Tapi kira-kira gimana dengan jeroannya? Untuk RAM-nya dia ada di 32GB LPDDR5 dual channel yang udah solder, dan untuk internal storage-nya ada di 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 yang bisa di-upgrade lagi ya, karena dia itu ada 2 slot internal memory dengan kapasitas maksimum di 2TB. Badak ya. Nah, untuk CPU-nya di sini ThinkPad Z13 masih pakai Ryzen seri 6000 yang mana udah CPU tahun lalu sih sebenarnya. Tapi dia tuh pakai Ryzen 7 Pro 6800U yang mana udah salah satu prosesor mobile terbadaknya Ryzen seri 6000. Dan Pro-nya ini tuh hasil kolaborasi AMD sama Microsoft buat nambahin fitur keamanan buat enkripsi data dan lainnya di laptop ini. Untuk GPU-nya dia integrated graphics yang mana pakai Radeon 680M yang sebenarnya udah lumayan banget sih untuk laptop setipis ini. Nah, si ThinkPad Z13 ini walaupun punya jeroan yang lumayan mantep, memang kayaknya nggak diperuntukkan buat gaming ataupun rendering yang berat-berat banget ya. Tapi gue pengen iseng aja nih, kalau misalnya gue tes dengan tes rutin gue setiap gue ngetes laptop gitu ya, kira-kira bisa dapat angka sebagus apa ya? Jadi untuk tes gaming, di sini gue coba tes 2 game aja ya. Yang satu enteng dan yang satunya game AAA. Dan kurang lebih kayak gini untuk hasil tesnya. Di sini gue juga coba tes render video 11 menitan dengan resolusi 1080p pakai CapCut dan bisa dapat waktu render yang lumayan cepet sih, not bad banget lah ya. Dan di sini gue juga iseng ya tes render mobil BMW di Blender, dan karena nggak ada bantuan dari discrete graphics, waktu rendernya sekitar 4 menitan. Ya tetap bisa sih buat render 3D, paling ya lama aja. Nah, untuk suhu internalnya setelah dijalanin beberapa tes tadi, suhu maksimum ada di 91 derajat cuy. Cukup panas ya, dan sebenarnya wajar karena memang untuk airflow laptop ini tuh agak kurang. Tapi yang uniknya, kalau misalnya dipegang, itu rasanya tuh bagian bodi luar laptopnya tuh nggak sampai panas ya. Jadi dia tuh kayak anget-anget doang gitu. Jadi kayaknya tuh panasnya tuh lebih kayak ditahan di dalam gitu ya sama si laptopnya. Yang sebenarnya tuh bagus ya buat jangka pendek, karena artinya tuh kita nggak bisa ngerasain si panasnya laptop ini kalau misalnya kita pegang atau sekedar kita taruh di pangkuan kita gitu ya, nggak bakal kerasa panas. Tapi ya nggak bagus buat jangka panjang, karena kalau misalnya terus-terusan panasnya di dalam gitu, ya nanti bisa ngerusak internalnya sih.
Ya mungkin kalau dilihat lagi, laptop ini tuh mungkin bisa aja sih buat dipakai buat light gaming atau light rendering gitu. Harusnya aman-aman aja kalau misalnya dipakai buat yang memang diperuntukkan sama laptop ini. Tapi memang pastinya agak ngeri-ngeri sedep ya kalau misalnya kita paksain buat ngerjain tas berat terus di laptop yang satu ini. Oh ya, untuk baterainya dia itu ada di 51,5 watt hour, dan untuk ngecasnya tuh udah support rapid charge, dimana diklaim sama Lenovo itu bisa sampai 80% dengan waktu cuma 1 jam. Oke, jadi untuk harga dari si Lenovo ThinkPad Z13 ini itu ada di 38 jutaan ya guys ya. Jadi memang bukan laptop kerja buat khalayak umum ya. Kalau misalnya kalian memang nyari laptop kerja buat sekedar kayak kerja ngolah dokumen aja atau buat light rendering, ya mending gua saranin ambil Lenovo ThinkPad yang seri entry levelnya aja lah ya. Laptop yang satu ini tuh kayaknya memang lebih cocok buat bos-bos gitu ya, yang emang butuh security yang berlebih gitu buat data-datanya ya. Sekaligus bisa bikin lebih stylish lagi dan biar lebih kelihatan mantap lagi gitu wibawanya. Atau mungkin kalian tipe orang yang punya duit berlebih tapi pengen lebih peduli sama lingkungan. Bisa lirik laptop yang satu ini, karena seperti yang udah gue mention beberapa kali tadi, itu tuh si laptop ini udah 70% dibuat dengan material yang udah didaur ulang. Untuk link pembelian dari laptop ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian emang tertarik buat beli laptop yang satu ini gitu ya, bisa langsung cek aja di deskripsinya. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Lenovo ThinkPad Z13 yang Gen 1 ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga mungkin kalian ya keracunan dan bisa beli laptop ini kali ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.